Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang asma birhatiyah. Sudah lama kita tidak membahas mengenai tentang asma birhatiyah. Kali ini saya akan menyampaikan asma birhatiyah yang ke-21. Jadi sebentar lagi pembahasan kita akan selesai dan kita akan pindah ke pembahasan tentang yang lain. Asma birhatiyah yang nomor 21 ini bunyinya adalah kaidahula. Jadi kaidahula. Apa khasiat dari asma birhatiyah yang nomor 21 ini? Di sini disebutkan di dalam kitab Manba'u Ushulil Hikmah halaman 299, annaman katabahu mi'ata marratin. Jadi barang siapa yang menulis asma yang ke-21 ini sebanyak 100 kali, yaitu kaidahula ditulis sebanyak 100 kali, ma'a qaulihi ta'ala, setelah menulis asma 100 kali maka diikuti dengan sebuah ayat yang berbunyi wa alqi ma fi yaminika. Jadi tulislah kaidahula 100 kali, kemudian diikuti dengan wa alqi ma fi yaminika. Ini berkaitan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika para penyihir dari raja pada waktu itu mengeluarkan tali kemudian menjadi ular, sehingga pada waktu itu Nabi Musa ada perasaan khawatir. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam wa alqi ma fi yaminika, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, yaitu tongkat. Maka seketika tongkat Nabi Musa pada waktu itu menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil para penyihir yang sudah diperintahkan oleh raja, sehingga ular-ular tadi termakan semuanya. Dan para ahli sihir pada waktu itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menceritakan tentang bagaimana ular-ular sihir tadi dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa qawlihi qala Musa ma ji'tum bihi sihr, al-ayat hurufan mufarriqatan haula hadzal wifqi. Jadi ditulis dengan cara terpotong-potong. Jadi hurufnya itu jangan ditulis bersambung, tapi hurufnya satu persatu huruf dari ayat tadi ditulis per huruf, yaitu terpotong-potong tulisannya. Di samping wifik di layar kaca ini. Jadi silahkan dilihat di layar kaca itu ada wifik, maka tulislah ayat tadi ini di samping wifik yang sudah sahabat-sahabat sekalian lihat di layar kaca. Kemudian wahamalahu mashurun. Kemudian wifik tadi itu diberikan atau dibawa oleh orang yang terkena sihir. Jadi kalau ada orang yang kena sihir, maka tulislah kaidahula ini sebanyak 100 kali, kemudian ikuti dengan ayat wa alqi ma fi yaminika. Terus qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Kemudian cara penulisannya itu ditulis dengan huruf terpotong-terpotong. Artinya jangan disambung seperti yang ada pada Al-Quran, tapi cara penulisannya secara terpisah.
Apa kasarnya? Batola anhus sihruh, maka sihir yang sudah mengenai orang yang kena sihir itu dengan sendirinya akan batal. Artinya orang yang kena sihir itu insya Allah akan sembuh barokahnya kaidahula dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa ketika diserang oleh orang-orang yang mempunyai sihir. Itu fadilah yang pertama. Kemudian fadilah yang kedua, nah ini sangat penting sekali dan tidak semua orang bisa melakukan fadilah yang kedua ini. Fadilah yang kedua ini adalah fadilah bagaimana seseorang ketika melakukan ini akan menjadi wali, yaitu wali akhyar. Jadi silahkan nanti pelajari tentang macam-macam wali. Ada wali itu macam-macam, tapi yang dimaksud di sini adalah wali akhyar. Jadi ada atau ada anja, jadi macam-macam. Tapi di sini adalah akhyar. Ada nukobe, ada nujabe, itu macam-macam wali. Tapi di sini adalah wali tentang wali akhyar. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi seorang wali akhyar yang dimaksud pada pembahasan kita kali ini? Maka caranya adalah falyakhnal tamaman, maka orang itu mengasingkan diri secara sempurna. Artinya terlepas dari semua hiruk-pikuk dunia, sehingga bisa mengasingkan diri dimanapun. Yang penting jangan sampai ada komunikasi dengan kesibukan-kesibukan urusan dunia. Ini supaya menjadi wali akhyar. Bisurutin lil khulwati, dengan syarat-syarat orang khulwah, yaitu mengasingkan diri dari keramaian-keramaian dunia. Wa yaksuru min dzikri ghayaha kaidahula, dan memperbanyak orang tersebut. Jadi orang yang uzlah tadi itu memperbanyak wirid ghayaha kaidahula, ghayaha kaidahula. Jadi itu diperbanyak. Wa ba'daha asma' at-tijan fa innahu yahsulu ma yuridu. Kemudian membaca asma' at-tijan. Jadi salah satu asma mahkota sudah pernah saya jelaskan. Silahkan sahabat-sahabat nanti cari di playlist channel YouTube saya. Itu salah satu asma at-tijan. Tapi sebenarnya asma at-tijan ini banyak. Jadi ketika sahabat-sahabat ingin menjadi wali akhyar, maka wiridkan kaidahula, ghayaha kaidahula, ghayaha kaidahula diperbanyak. Kemudian diikuti dengan asma at-tijan, yaitu asma mahkota, sehingga dengan demikian oleh Allah nanti akan dimahkotai dan akan menjadi wali akhyar. Jadi sahabat-sahabat, jikalau ingin menjadi wali akhyar, itu syaratnya harus uzlah, mengasingkan diri secara sempurna dengan syarat-syarat uzlah yang ada. Kemudian perbanyak wirid dengan wirid ghayaha kaidahula, kemudian diikuti dengan asma at-tijan. Ini adalah cara bagaimana sahabat-sahabat menjadi seorang wali. Terus bagaimanakah ketika tidak bisa mengasingkan diri? Bagi sahabat-sahabat yang tidak bisa mengasingkan diri, maka perbanyaklah wirid ghayaha kaidahula. Maka insya Allah sahabat-sahabat hatinya akan menjadi bersih, pikirannya akan menjadi bersih, dan akan menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sahabat-sahabat ingin menjadi seorang wali akhyar, maka harus uzlah atau mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan tata cara yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, bagi sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel saya, mohon subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kalau bisa silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada kesalahan dari pembahasan saya, silahkan sahabat-sahabat komentar, silahkan sahabat-sahabat memberikan catatan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.